Mulai saja, nanti yang lain itu menyusul. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Waalaikumsalam dosen pengampu warahmatullahi dan wabarakatuh. teman-teman semuanya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Baik teman-teman, kami di sini dari pemakalah kelompok 7 yang terdiri dari 3 anggota. Sebenarnya ada 5 anggota, tapi yang aktif itu 3 anggota saja. Ada Muhammad Rifai, Kak Muhammad Rifai, kemudian saya Yasida Jannatul Ma'wa dan Kak Maisarah Iwan Bugis. Kebetulan untuk makalah hari ini yang hadir hanya 2 orang saja, yaitu saya sebagai moderator dan pemakalah juga, presentator juga, kemudian Kak Muhammad Rifai juga sebagai presentator. Kami persilahkan kepada Kak Muhammad Rifai untuk menjelaskan makalah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, materi kita pada minggu ini terkait ilmu tafsir. Sedikit mungkin kita bahas terkait latar belakang daripada ilmu tafsir itu sendiri. Tafsir merupakan ilmu syariat yang agung dan tinggi kedudukannya. Ia merupakan ilmu yang mulia serta dibutuhkan bagi umat Islam dalam mengetahui makna dari Al-Quran. Tanpa tafsir, seorang muslim tidak dapat menangkap mutiara-mutiara berharga dari ajaran ilahi yang terkandung di dalam Al-Quran. Di sini, insya Allah pada rumusan masalahnya kita akan mengenal kembali sedikit terkait tafsir, kemudian apa saja metodenya, serta beberapa kekurangan dan kelebihan dari metode tafsir yang ada. Kemudian tujuan dari penulisannya dari makalah ini adalah untuk mengetahui rumusan masalah tadi yang kita sampaikan. Di sini rumusan masalahnya kita lihat ada 4, khususnya kita akan berfokus kepada 4 corak daripada metode tafsir yang ada. Yang pertama metode tafsir ijmali, kemudian tahlili, tafsir muqarran, dan tafsir maudhu'i. Sedikit kita bahas kembali pengertian tafsir sendiri. Tafsir secara bahasa mengikuti wazan taf'il, berasal dari kata fassara yufassiru tafsiran, yaitu menjelaskan, menyingkap, dan menampakkan, ya, atau menerangkan makna yang abstrak. Kata kerjanya mengikuti wazan doroba, yadribu, dan nasra yang suruh. Kata at-tafsir dan al-fasr mempunyai arti menjelaskan dan menyingkap yang tertutup. Dalam lisanul Arab dinyatakan kata al-fasr berarti menyingkap sesuatu yang tertutup, sedang kata at-tafsir berarti menyingkapkan maksud suatu lafaz yang muskil atau pelik. Tafsir secara bahasa berarti menerangkan dan menjelaskan. Al-Qatan menjelaskan bahwa arti tafsir secara bahasa adalah menyingkap. Tafsir menurut istilah sebagaimana didefinisikan Abu Hayyan ialah ilmu yang membahas tentang cara pengucapan lafaz-lafaz Al-Quran, tentang petunjuk-petunjuknya, hukum-hukumnya, baik ketika berdiri sendiri maupun ketika tersusun, dan makna-makna yang dimungkinkan baginya ketika tersusun, serta hal-hal lain yang melengkapinya. Untuk pengertiannya sendiri sudah dibahas beberapa kali di makalah-makalah sebelumnya. Kita lebih fokus ke metode corak yang akan kita bahas bersama di sini. Yang pertama di sini ada metode tafsir ijmali. Tafsir ijmali yaitu menafsirkan Al-Quran secara singkat dan global. Dengan metode ini, mufassir berupaya menjelaskan makna Al-Quran dengan uraian singkat dan bahasa yang mudah sehingga dapat dipahami oleh semua orang. Mulai dari orang yang berpengetahuan luas sampai orang yang berpengetahuan sekedarnya saja. Hal ini dilakukan terhadap ayat per ayat dan surat per surat sesuai dengan urutannya dalam mushaf sehingga tampak berkaitan antara makna satu ayat dan ayat yang lain, antara surat dengan surat yang lain. Dengan metode ini, mufassir berupaya pula menafsirkan kosakata Al-Quran dengan kosakata yang ada dalam Al-Quran sendiri, sehingga para pembaca yang melihat uraian tafsirnya tidak jauh dari konteks Al-Quran, tidak keluar dari muatan makna yang dikandung oleh Al-Quran, dan adanya keserasian
antara Al-Quran yang ayat Al-Quran yang satu dengan yang lainnya. Metode ini lebih jelas dan lebih mudah dipahami para pembaca ketika menggunakan metode ini. Para mufassir menjelaskan Al-Quran dengan bantuan asbabun nuzul, peristiwa sejarah, hadis Nabi, atau pendapat ulama lainnya. Metode ijmali dari segi namanya ya umum, yang lebih simple. Di sini ada beberapa langkah-langkah yang ditempuh oleh para mufassir kita. Yang pertama, ketika menafsirkan Al-Quran menggunakan metode ijmali, mufassir akan membahas ayat demi ayat sesuai dengan urutan yang tertuang dalam mushaf. Kemudian mengemukakan arti global yang dimaksudkan oleh ayat tersebut, makna daripada ayat tersebut. Nah, itu yang dijelaskan. Kemudian makna yang diutarakan biasanya diletakkan di dalam rangkaian ayat atau menurut pola yang diakui oleh jumhur ulama dan mudah dipahami oleh semua orang. Kemudian yang keempatnya, bahasa yang digunakan diupayakan lafaznya itu mirip dengan bahkan sama dengan lafaz yang digunakan oleh Al-Quran. Kemudian kelebihan dan kekurangannya dari metode ijmali ini, di sini kelebihannya ada memiliki karakter yang simplistis dan mudah dimengerti, tidak mengandung elemen penafsiran Israiliyat, lebih mendekati bahasa Al-Quran. Adapun kelemahannya menjadikan petunjuk Al-Quran itu bersifat parsial, tidak membuka ruang untuk memukakan analisis yang memadai. Kemudian kita supaya lebih mudah kita bisa melihat contoh dari tafsir ijmali, misalnya ketika dalam tafsir tafsir Jalalain, di sana ada penafsiran ayat Al-Baqarah ayat pertama sampai ayat 5 itu hanya dijelaskan dalam beberapa baris kata saja gitu. Misalnya alif lam mim, maha Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui maksudnya. Kemudian dzalikal kitab, demikianlah apa namanya Alkitab, Al-Quran. Kemudian la raiba fih, la syakka, ya, tidak ada keraguan. Kemudian langsung hudan lil muttaqin, hudan merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, ini kurang lebih mirip ya dengan tanpa ada penafsiran yang lebih lebar. Itulah tafsir dari segi ijmali. Adapun kemudian yang kedua kita masuk kembali ke pengertian tafsir tahlili. Tafsir tahlili sendiri merupakan tafsir tafsir ayat-ayat Al-Quran dengan memaparkan segala aspek yang terkandung di dalam ayat-ayat yang ditafsirkan itu, serta menerangkan makna-makna yang tercangkup di dalamnya, sesuai dengan keahlian dan kecenderungan mufassir yang menafsirkan ayat-ayat tersebut. Selain itu, ada juga yang menyebutkan tafsir tahlili adalah tafsir yang mengkaji ayat-ayat Al-Quran dari segala segi maknanya. Seorang pengkaji dengan metode ini menafsirkan ayat Al-Quran, ayat demi ayat, surat demi surat, dengan urutan sesuai dalam mushaf Al-Quran. Untuk itu ia menguraikan kosakata dan lafaz, menjelaskan arti yang dikehendaki, kemudian apa yang dituju dari ayat tersebut, unsurnya, ijaz, balaghah, keindahan kalimat tersebut, semuanya dijelaskan. Ya, tahlili lebih jelas, lebih rinci dalam menyampaikan makna yang terkandung dalam Al-Quran. Maka tafsir tahlili merupakan ilmu tafsir yang menafsirkan ayat-ayat Al-Quran secara berurutan dari ayat per ayat sesuai urutan pada Mushaf Utsmani, menjelaskan setiap ayatnya secara detail yang meliputi beberapa hal lain, antara lain isi kandungan ayatnya, asbab nuzulnya, dan lain-lainnya. Secara singkat seperti itu. Kita bisa lihat di sini ada beberapa corak ya, dari tafsir tahlili. Yang pertama itu ada tafsir tahlili bentuk al-ma'tsuri, yaitu riwayat. Ya, tafsir bil Ma'tsuri itu menafsirkan ayat Al-Quran dengan ayat yang lainnya, ya, dengan sunnah Nabi SAW, dengan pendapat para sahabat, dan dengan perkataan tabi'in. Kemudian menurut Subhi As-Solih, bentuk tafsir seperti ini sangat rentan terhadap masuknya pendapat-pendapat di luar Islam, seperti kaum Zendak, Yahudi, Parsi, dan masuknya hadis-hadis yang tidak sahih. Kemudian tafsir yang kedua ada tafsir tahlili bentuk ar-ra'i. Ini merupakan cara penafsiran Al-Quran dengan dan penalaran dari mufassir itu sendiri. Mufassir dalam metode ini diberi kebebasan dalam berpikir untuk menafsirkan Al-Quran. Hal tersebut tentu dibatasi oleh kaidah-kaidah penafsiran Al-Quran agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dalam menafsirkan Al-Quran. Kemudian corak yang ketiga adalah bentuk sufi. Ya, sufi sesuai dengan namanya itu lebih ke arah condong ke tasawuf. Jadi para ulama-ulama tasawuf mereka menafsirkan, yang mentakwilkan ayat Al-Quran ya sesuai dengan apa namanya kaidah daripada ilmu tafsirnya, namun merujuk mengikuti ke dalam pemahaman-pemahaman tasawuf itu sendiri. Kemudian tafsir dalam bentuk fikih itu ada tafsir yang menekankan pada tujuan
hukum dari ayat yang ditafsirkan. Ya, dari dalam kitab fikih bisa kita lihat bagaimana para ulama fikih menafsirkan makna-makna ayat Al-Qur'an yang ada. Kemudian tafsir tahlili bentuk falsafi juga ada, yaitu menafsirkan itu lebih ke arah filsafat, ya, itu untuk menentang pemahaman filsafat yang menyimpang. Kemudian tafsir tahlili bentuk ilmi juga ada. Ini tafsir berusaha mengkaji Al-Quran dengan dikaitkan dengan gejala atau fenomena-fenomena yang terjadi di alam semesta ini, ya, lebih ke duniawi. Kemudian yang terakhir ada tafsir adab ijtimai, adalah tafsir yang menjelaskan kepada hubungan dengan kemasyarakatan. Contoh corak tafsir adab ijtimai menggunakan dua pendekatan atau penggabungan dua corak tafsir. Nah, corak adabi ialah kajian yang berfokus pada penggalian maksud ayat dengan menggunakan analisis kosakata dan susunan ayat dengan bantuan seperangkat ilmu, bahasa, dan sastra. Sedangkan corak ijtimai memiliki pengertian bahwa tafsir yang menekankan kajian mendalam terhadap kondisi sosial dan kultural dalam masyarakat. Ya. Kemudian di sini ada beberapa ciri-cirinya tafsir tahlili, yaitu tafsir menafsirkan ayat per ayat juga, ya, sesuai dengan urutan mushafnya. Kemudian dari surat Al-Fatihah dan sampai surat An-Nas, mufasir menjelaskan makna yang terkandung dalam ayat Al-Quran secara komprehensif dan menyeluruh, baik makna harfiah, setiap kata maupun asbabun nuzulnya. Kemudian bahasa yang digunakan metode tahlili tidak sesederhana yang dipakai metode tafsir ijmali. Kelebihan dan kekurangannya, keistimewaannya itu sumber yang bervariasi, analisa mufasir, kekayaan arti kosakata dalam Al-Quran itu lebih luas dan lebih detail. Sedangkan kelemahannya itu peluang untuk masuknya Israiliyat lebih besar, peluang untuk masuknya informasi yang tidak penting itu lebih besar, bertele-tele, membutuhkan pendekatan wadah kata waktu yang relatif lebih besar. Ya, kurang lebih seperti itu untuk dua materi corak lainnya akan disampaikan oleh Kak Yashida. Saya persilakan. Baik, tafsir selanjutnya yaitu tafsir muqaron, yang artinya perbandingan, di mana muqaron ini berasal dari kata qarana yuqarinu muqaronatan muqaron, yaitu yang artinya perbandingan. Metode yang dilakukan dalam tafsir muqaron ini ada 3, yaitu ada perbandingan ayat dengan ayat, kemudian ada perbandingan hadis dengan ayat Al-Quran, perbandingan ayat dengan hadis, yaitu kemudian yang ketiga yaitu perbandingan pendapat para mufasir. Contohnya misalnya perbandingan ayat dengan ayat ini biasanya disebabkan oleh beberapa sebab, misalnya kayak seperti tata letak kata dalam kalimat, kemudian ada pengawalan dan pengakhiran, ada juga dengan penggunaan idghamnya. Ada beberapa sebab. Kemudian masuk ke metode tafsir maudhu'i. Tafsir maudhu'i ini secara bahasa berasal dari kata yang berarti menaruh. Wada'a yada'u wada'an maudhu'un, yang artinya meletakkan sesuatu. Sedangkan maudhu'i yang dimaksud adalah yang dibicarakan, judul atau topik. Sehingga tafsir maudhu'i berarti penjelasan ayat-ayat Al-Quran mengenai satu judul atau topik pembahasan tertentu. Jadi metode tafsir maudhu'i ini adalah menafsirkan ayat-ayat Al-Quran tidak berdasarkan atas urutan ayat dan surahnya yang terdapat dalam mushaf, tetapi berdasarkan topik atau masalah yang akan dikaji. Baik, kesimpulan makalah kami hari ini yaitu metode penafsiran Al-Quran itu adalah suatu cara atau langkah yang mudah untuk melakukan penalaran hasil usaha manusia dan ijtihadnya untuk mempelajari nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Quran. Adapun macam-macam tafsir Al-Quran berdasarkan metodenya adalah ada yang sebagaimana yang kita jelaskan tadi, ada metode ijmali, kemudian metode tahlili, metode muqarron, dan metode maudhu'i.
Baik, kepada teman-teman semuanya, mungkin makalah kami hanya sampai di sini saja. Yang ingin bertanya, silahkan. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Silakan teman-teman bisa menanyakan yang kiranya perlu diketahui. Dari judul kan makalah sudah di-share, makalah sudah dibagi, poin-poin penting apa yang kiranya ingin diketahui. Ya, biar nambah wawasan ya. Ayo, teman-teman yang lain, masa nggak ada yang pengen diketahui? Ayo, teman-teman yang mau bertanya, silahkan. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, saya panggil ya. Satu-satu. Siti Fatimah. Siti Fatimah. Nah, apa ya? Namanya ada, apa-nya nggak ada. Rifai. Nah, ini nggak ada lagi. Sahlabi. Sahlabi nggak ada lagi. Yusril. Nggak ada lagi. Eh, Asri Wahyuni. Oh, nggak ada. Nida. Hadir, Hadir. Safira. hadir Ustadz. Ya, ya sidang presentasi. Ini kelompok 7 siapa ini? Temannya kelompok 7 kok nggak ada namanya. Ada Kak Muhammad Rifai juga, Ustaz. Oh gitu, akunya 2. Kelompok 7 ini atas nama siapa ini?
Rifaiba, orangnya ada nggak ini? Nggak ada. Silva, nggak ada. Sarwan, nggak ada juga. Fauzia, nggak ada juga. Nida, Budia, Hadir Ustaz. hadir. A- Zuhad, Ada Ustaz, ada. hadir. Syarifat Hadir, Tusbe, Ustaz. hadir. Hadir, Fitri Ustaz. Fatmi, Sofia, ada. Yogi Amora, Hadir Ustaz. Afif, Hadir Ustaz. Ibna Nuzula, ada Susanti, ada Imron Rosadi, Hadir Ustaz. di Ain Salamah, Hadir, Ustaz. Muhammad Amar, dan ya, banyak ini. Nur Azizah Alawiyah, ada Fitrin, ada. Wah, ada Hadir HP-nya, Ustaz. ada Nur Azizah Alawiyah, tapi nggak ada orangnya. Hadir Ustaz. Hadir Ustaz. Nur Aziza Alawiyah. Oke, ya. Nanti yang nggak nyaut saya keluarkan dari Zoom ya. Baik, tadi yang saya panggil-panggil, berarti kan ada orangnya gitu ya. Silakan memberikan pertanyaan. Apa sih yang pengen diketahui dari apa yang telah dipresentasikan? Kalau tidak menggunakan audio atau video bisa ditulis di kolom chat. Ada di situ fasilitas kolom chat ya, ditanyakan. Saya kasih waktu, ini pun cuma satu presentasi kan? Iya Ustaz. Nah, kalau cuma satu, ya saya kasih waktu 3 menit. Ya, untuk silakan memikirkan pertanyaan 3 sampai 5 menit lah. Sebanyak-banyaknya pertanyaan yang ingin ditanyakan dari materi yang sudah dipresentasikan. Oke. Sambil nunggu bertanya, semuanya harus punya pertanyaan masing-masing. Ya. Nanti yang nggak nyaut, mohon langsung dikeluarkan dari Zoom. Kayak yang nggak nyaut dipanggil. Siapkan satu pertanyaan untuk pemateri. Nanti kalau pemateri bisa jawab, dijawab. Kalau nggak dibantu temannya, kalau nggak nanti kita sempurnakan. Oke. Sambil nunggu membuat pertanyaan, minimal satu saja, apapun pertanyaan terkait materi yang disampaikan. Saya tidak mewajibkan untuk membuka video, silakan teman-teman sambil santai duduk silakan. Yang penting ketika saya aktif ada suaranya berarti bisa tersambung. Oke. Saya buka makalah yang tadi dipresentasikan ya. Ada beberapa yang harus saya sempurnakan. Oke. Sambil kalian berpikir, yang sudah punya pertanyaan disimpan dulu, waktunya 5 menit ya. Jadi nanti jam 16.50 kalau di sini. Berarti di situ jam 2.50 ya, 5 menit. Oke, saya akan share screen dulu sambil melihat ada beberapa yang ingin saya kasih catatan. Oke.
Tadi kan teman-teman sudah menyampaikan atau mendengarkan ya si presentator menyampaikan presentasinya. Ini juga untuk teman-teman sekalian. Jadi yang namanya makalah itu perlu ada yang namanya judul ya. Harus ada judul. Judulnya apa sih? Dari covernya itu ditulis judulnya apa yang mau dibaca sehingga orang baru baca covernya sudah tahu oh pembahasannya ini toh ini mau yang akan dibahas. Oke, kalau ini masih umum sekali makalah ilmu tafsir ya ini nama kuliahnya memang ilmu tafsir tapi apa temanya saya kira ini belum ya tuh sampai bawah belum ada ini mau ngebahas apa ilmu tafsir kan luas sekali padahal teman-teman kan masing-masing sudah dapat apa jatah materi subbab-subbabnya gitu kan yang silabus saya kirim waktu itu. Jadi nanti disempurnakan ya ini buat teman-teman semuanya sekalian nanti karena di akhir teman-teman harus upload di drive yang saya kirim ya. Saya lupa udah kirim atau belum drive untuk makalah-makalah itu. Makalah atau PowerPoint kalau ya minimal makalah itu. Nanti disempurnakan itu ini kelompok berapa. Termasuk juga teman-teman yang lain. Jadi judulnya harus ada judul penelitiannya, ini temanya, ini mata kuliahnya ilmu tafsir. Ya, sekalipun tidak ada tulisan makalah, ya, yang paling penting adalah judulnya. Kalau mau ditambah ya nggak masalah, makalah ilmu tafsir gitu ya. Nah, judul di sini bawahnya sebelum disusun untuk memenuhi tugas ilmu tafsir itu harus ada. Sekarang kan temanya tentang apa tadi itu macam metode-metode tafsir ya. Nah, ini melihat rumusan masalah kan metode tafsir. Ya udah judulnya di sini ditulis makalah ilmu tafsir mengetahui atau mengenal macam-macam metode ilmu tafsir. Itu kan judulnya. Berarti orang baca oh berarti sekilas kita akan membahas tentang macam-macam metode ilmu tafsir. Baru di sini disusun untuk memenuhi tugas ilmu tafsir gitu ya. Dosen pengampu biasakan menulis nama lengkap terus ini C-nya dibuang saja nggak usah nama lengkap saya nanti tulis saja Muhammad Mojhamad gitu ya biasakan teman-teman nulis apapun itu nanti baik nama temannya kalau dalam tulis apa sebuah karya tulis ilmiah tulis nama lengkapnya kayak ya Nasril Albab Mojhamad kecuali panjang sekali dan tidak memungkinkan nah ini kan nama lengkap semua ya ini tidak disingkat nanti disempurnakan terus huruf C-nya ini buang saja jadi langsung MA saja juga boleh oke Sekolah Tinggi Zaitul Quran ini diganti jangan Jakarta karena kantornya udah diresmikan di Bandung jadi nanti dirubah saja untuk teman-teman ya Sekolah Tinggi Zaitul Quran Indonesia di sini Bandung nah di sini 2024 udah oke ditambah Masehi ya ya itu teknis tapi itu penting biar seragam logonya juga udah kayak gitu aja kemudian ya isi ada kata pengantar latar belakang salah pembahasan kesimpulan dan penutup sama daftar pustaka ya untuk makalah cukup ya komponen-komponen ini kata pengantar ya itu nanti disempurnakan termasuk nama saya gitu ya cukup terus ya nah latar belakang masalah yang perlu saya sempurnakan adalah di sini ada rumusan masalah apa itu tafsir apa saja metode tafsir ini kan pertanyaan rumusan masalah betul berupa pertanyaan ya kalau di sini pertanyaan yang ketiga ya juga pertanyaan ini kan kalau nggak ada tanda tanyanya jadinya pernyataan beda ya antara pertanyaan sama pernyataan. Nah, apa itu tafsir? Apa saja metode tafsir gitu ya. Yang ketiga ya pertanyaan juga apa kelebihan dan kekurangan dari beberapa metode tafsir. Tuh, jadi seragam pertanyaan semua. Tujuan penulisannya udah betul karena makalah ini untuk mengetahui 3 rumusan masalah ini. Jadi sama ya cuma bentuknya pernyataan mengetahui. Berarti ini yang pertama salah, bukan metode. Kan pertanyaan pertama apa itu tafsir? Berarti tujuannya ya mengetahui
tentang tafsir, mengetahui konsep tafsir atau mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan tafsir. Yang kedua metode, berarti di sini mengetahui metode. Yang ketiga kalau mempertanyakan kelebihan dan kekurangan. Yang ketiga sama mengetahui kelebihan dan kekurangan dari beberapa metode tafsir. Gitu. Jadi harus seragam antara rumusan masalah dan tujuan tulisan. Tujuan penelitian atau tujuan penulisan nanti diseragamkan. Oke. Ya tinggal pembahasan. Oke, saya kira udah ya ini definisi terus. Oke, terus nanti apa untuk footnote ini harus ada paragraf ya. Begitu juga tulisan kan ada paragraf nih. Paragraf itu menjorok ya ke dalam. Ya ini mungkin setengah senti ya. Nanti bisa ditambahkan ya, jangan setengah senti. 1 senti gitu ya. Nah begitu juga footnote. Footnote itu yang menjorok. Jadi angka satunya ini menjorok ke sini. Kayak tafsir gini kan menjorok. Nah, yang nomor 2 juga menjorok, 3 menjorok. Di apa tab aja. Di tab 1 kali kan biasanya 1 senti. Ya catatannya. Terus ininya ratanya rata semua kanan kiri ya. Nanti jadi ini menjorok yang bagian apa pojokan apa namanya sisi kanan margin kanan itu rata kayak yang tulisan atas kan rata ini tulisan intinya badan makalahnya kan rata itu juga rata marginnya di footnote sama lah. Oke, tinggal disempurnakan. Oke, kelebihan. Oke, terus ya ini materi lah ya, nanti tinggal dibaca. Kalau kesalahan-kesalahan tipe tinggal disempurnakan. Oke. Terus tulisan Arab biasakan sudah menggunakan ini rusak semua nih tulisannya ini kan. Ya kan apa ini? Al-Bukhari ini. Udkhulu al-jannata bima kuntum ta'malun ya. Oke, ini rusak kan tulisannya. Ya, jadi apa namanya? Biasakan nulis bahasa Arabnya menggunakan tradisional Arabic. Ya, nanti teman-teman searching tuh tradisional Arabic. Ya, kalau ayat Quran pastikan download misalkan di Google atau di situs apa, nanti dirubah jadi tradisional Arabic. Ya. Biar nggak rusak ini kan nggak bisa dibaca ini apa hadisnya itu kan nanti diedit ya. Termasuk ayat Qurannya ini. Nah ini kan ayat Qurannya ini nggak bisa dibaca. Biar nanti betul-betul sempurna dicek. Ya, dicek. Nah ini apa ini? Nah itu nanti dicek lagi ya. Maudu'i secara bahasa berasal dari kata wadu'a ya an maudu. Kayak gini nih, ini saya kira ini tradisional Arabic gitu ya. Ini sudah tradisional. Nanti dirubah biar nanti teman-teman terbiasa. Menulis ini juga sama. Semua. Oke. Kemudian terakhir kesimpulan dan penutup. Nah, yang namanya kesimpulan dan penutup, dia harus sama dengan rumusan masalah. Dalam arti sama maksudnya rumusan masalah kan mempertanyakan 3 hal tadi. Apa itu tafsir, macam-macam metode tafsir, kelebihan dan kekurangan. Ya di kesimpulannya menjawab 3 hal itu. Menggunakan bahasa pernyataan, bukan pertanyaan lagi, tapi pernyataan kesimpulan dari pembahasan yang mengandung 3 pertanyaan tadi. Ibaratnya di awal ditanyakan, dijawab di kesimpulan. Jawabannya apa? Ya udah tulis tafsir itu apa secara kesimpulan, singkat satu paragraf misalkan. Kemudian macam-macam metode apa? Nah, kan sudah ada ini. Nah, jawabannya ini baru 2. Terus kelebihannya mana? Kelebihan dan kekurangan. Jangan menjawab ya kan di atas ada Ustadz, yaitu namanya penjelasan apa namanya batang penelitiannya. Kadang orang akan baca 2 hal, rumusan masalah sama kesimpulannya saja. Orang akan baca dulu misalkan kesimpulannya aja udah terbaca, oh paham gitu. Jadi biar sinkron, kesimpulan ini juga isinya 3 pernyataan atau misalkan bentuknya narasi, bentuknya deskripsi ya, maka menjawab 3 pertanyaan di atas. Jadi
Jadi di sini ya paragraf pertama dikasih pengantar berdasarkan kajian ataupun penjelasan, uraian, ulasan ya penulis mengenai tulisan ini ataupun langsung disebut metode macam-macam metode tafsir, maka penulis menghasilkan kesimpulan bahwa titik 2 pertama tafsir didefinisikan bla 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 satu paragraf. Yang kedua, sementara macam-macam tafsir sebenarnya beragam atau memiliki macam yang banyak, hanya saja yang dijelaskan pada penelitian ini hanya 4 macam utama, yaitu misalkan metode ijmali, talili, muqarrar, maudhu'i. Udah gitu. Itu kan memang pertanyaannya kan menyebutkan macam-macamnya. Dan terakhir, kelebihan dari masing-masing ya udah dijelasin secara singkat. Kelebihan dan kekurangan ijmali, kelebihannya apa gitu. Walaupun nggak lengkap, singkat-singkat saja itu sebagai kesimpulan. Gitu ya. Jadi sinkron antara rumusan masalah, tujuan sama kesimpulan. Daftar pustaka. Daftar pustaka. Ini kebalikannya ya. Kebalikannya dari footnote. Kalau footnote itu kan tulisannya itu selaras, tidak ada perubahan. Maksudnya adalah misalkan namanya ini Abdul Hayy Al-Farmawi. Nah, ini adalah tulisan footnote. Nama pengarang, kemudian judul bukunya, kemudian tempat dicetak, nama percetakannya, tahun, sama halaman. Ini digunakan untuk footnote, referensi yang di atas itu. Kalau daftar pustaka itu sedikit berbeda, yaitu namanya dibalik, nama terakhir dikasih di depan, selebihnya dikasih koma. Jadi kalau namanya Abdul Hayy Al-Farmawi, maka Al-Farmawinya dulu taruh di depan, Al-Farmawi, koma, terus Abdul Hayy, terus koma lagi, baru judul bukunya, metode Bandung, terus sama, terus titik. Nah, halamannya nggak usah, karena ini buku di daftar pustaka udah nggak nyantumin halaman lagi, udah titik aja, cukup gitu. Begitu juga ini ya, Adib Bisri dan Munawir AF. Itu berarti dibalik, Bisrinya dulu, Bisri, Adib, dan Munawir AF ya, AF-nya dulu, AF, koma, Munawir, terus koma lagi, baru judulnya. Judulnya ini miring, ya. Ini miring, sama dengan di atasnya. Ya, halamannya nggak ada, hapus aja. Kecuali nanti kalian menemukan jurnal. Kalau ada nggak yang rujukannya jurnal? Jurnal. Nah, ini jurnal. Nah, ini jurnalnya tapi nggak lengkap. Ini perlu dicari nih jurnal. Nah, biasanya harusnya lengkap volume berapa, tahun berapa. Nah, nanti kalau jurnal dikasih halaman. Tapi halaman bukan pengambilan. Halaman jurnal itu kan biasanya paling 15 halaman. Itu biasanya halamannya bukan dari satu, karena biasanya jurnal itu gabungan satu periodik. Jadi nanti dicatat halaman satu itu di jurnalnya tertulis halaman berapa gitu. Jadi nanti dicatat misalkan halaman 300 sampai 320. Bukan, karena jurnal itu halamannya ada 2. Halaman memang dia jurnalnya, sama halaman memang halaman 1, 2, 3 gitu sampai 20. Tapi ada yang halaman jurnalnya dia, yang dicatat di daftar pustaka itu halaman jurnalnya, bukan halaman 1, 2, 3. Kecuali di footnote. Kalau footnote ya disesuaikan halaman satunya, halaman ini. Ya. Footnote. Namanya juga dibalik. Nah, M. Quraisy Shihab. Kan ini Muhammad Quraisy Shihab ya. Jadi Shihabnya dulu, Shihab, koma, M. Quraisy, koma lagi, Tafsir Al-Misbah. Ya, juga menjorok, yang pertama menjorok. Oke, gitu aja catatannya. Nanti coba diedit, disempurnakan. Teman-teman yang lain juga dicicil, soalnya nanti di UAS atau di UTS diminta untuk ngirim makalah yang sudah diedit begitu. Itu catatan dari saya terkait teknis makalahnya. Kalau untuk konten ya cukup bagus lah, tinggal nanti kita disempurnakan
isi-isinya, misalkan ada tipe-tipe bisa disebut. Oke, saya kira udah cukup 5 menit ya. Silakan memberikan pertanyaan kepada pemateri yang tadi mempresentasikan. Oke, berikan pertanyaan. Izin bertanya, materi. Ya, sekretaris mohon minta dicatat ya siapa yang bertanya. Jangan malu, apapun yang ingin Anda tanyakan, mumpung di pas perkuliahan, silakan ditanyakan. Sesederhana atau sesulit apapun yang namanya pertanyaan adalah upaya dia berarti ingin mengetahui sesuatu. Nah, nanti akan saya panggil dan yang tidak bertanya mohon langsung keluarkan dari Zoom. Banyak gitu. Silakan, saya kasih waktu 5 menit. Nanti dicatat Izin sekretaris. bertanya. Kepada pemateri saya izin bertanya mengenai tafsir metode Al-Muqarron. Tafsir Al-Muqarron atau yang disebut dengan tafsir perbandingan, salah satunya membandingkan antara penafsiran satu ayat dengan ayat yang lainnya. Pertanyaan saya, mengapa harus dibandingkan? Apakah antara satu ayat dengan ayat yang lainnya ini bertentangan? Seperti itu. Atau memang di sini yang dimaksud dengan perbandingan adalah munasabah atau sebuah korelasi antara satu ayat dengan ayat yang lain. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin ini mau dijawab dulu atau kita tampung dulu pertanyaan yang lain. Mungkin lanjut dulu ya untuk pertanyaan kedua, silakan siapa? Izin bertanya. Silakan. Untuk terkait dengan tafsir ijmali dan tafsir tahlili, apakah ada kesamaan yang lebih spesifik antara keduanya? Misal dalam penafsiran lafal apa gitu, terkait ada hubungannya enggak antara ijmali dan tahlili? Cukup. Izin bertanya, Ustaz, Iya, silakan. ya, mengenai dari metode tafsir yang telah disampaikan tadi, ya mungkin kiranya yang bisa disampaikan ke masyarakat itu tafsir yang model seperti apa dan mungkin karakternya seperti apa karena memiliki ciri khas masing-masing kan. Maaf Kak, suaranya mungkin bisa dibesarin sedikit. Ya, kedengaran nggak? Iya, sudah kedengaran. Ya, mengenai tafsir tadi, pertanyaan pertamanya apa yang pas atau yang cocok dengan metode-metode atau tafsir tadi dengan semisal digunakan untuk masyarakat. Itu yang pertama. Terus pertanyaan yang kedua mengenai tafsir sufi ya. Apakah tafsir sufi itu maksudnya harus menjadi tolak ukur yang bisa dipakai dimanapun, karena takutnya semisal tafsir itu memiliki ciri khas dan terkadang jika dipakai berbeda atau bisa dimaknai dengan tidak sesuai untuk digunakan di masa yang sekarang. Mungkin seperti atau relevansi apakah tafsir sufi itu masih bisa dipakai, gitu aja pertanyaan dari kami. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Izin bertanya, Kak. Iya, silakan. Tentang tafsir Bil Ro'i,
apa latar belakang, kenapa bisa latar belakangnya kemunculannya tafsir Il-Ra'i? Sudah, Kak. Baik, terima kasih. Mungkin pertanyaannya cukup ya. Untuk pertanyaan tadi, pertanyaan pertama tadi Kak siapa ya? Safira, Bagaimana Kak bisa diulang tidak? mengenai tafsir Al-Muqarron atau yang disebut dengan tafsir perbandingan. Nah, pertanyaan saya, kan satu ayat dibandingkan dengan ayat yang lain, gitu kan? Mengapa suatu ayat ini harus dibandingkan? Apakah antara satu ayat dengan ayat yang lain itu bertentangan? Seperti itu. Atau memang perbandingan di sini yang dimaksud adalah munasabah atau korelasi sebuah ayat. Seperti itu, Pak. Ya, baik, saya jawab. Di sini yang metode perbandingan ayat dengan ayat itu maksudnya itu memiliki kemiripan redaksi atau lafal, ya, bukan bertentangan, tapi memiliki redaksi atau lafal. Dan itu juga ada sebab-sebabnya. Sebabnya itu seperti dia misalnya perbedaan tata letak katanya dalam kalimat. Misalnya Quran Surat Al-Baqarah ayat 120 dengan Quran Surat Al-An'am ayat 71. Seperti itu. Dan kemiripan-kemiripannya itu ada, tapi yang menyebabkan dia bisa ditafsirkan dengan menggunakan perbandingan ayat dengan ayat itu ada beberapa sebab sih, seperti itu. Bagaimana Kak Safira? Beberapa sebabnya itu apa aja ya, Kak? Tadi apakah sudah disampaikan di makalah ya? Mohon maaf. Tadi yang kami sebutkan di makalah itu ada beberapa, termasuk apa tadi? Sebentar. Perbandingan lafal. Sebentar. Ya, baik. Sebabnya itu ada beberapa. Yang pertama itu ada sebab perbedaan tata letak kata dalam kalimatnya. Kemudian ada juga pengurangan dan penambahan huruf. Terus pengawalan dan pengakhirannya. Kemudian ada perbedaan nakiroh dan ma'rifah. Kemudian ada juga perbedaan bentuk jamak dan bentuk tunggal. Dan ada juga dengan perbedaan penggunaan idgham, yakni memasukkan satu huruf ke huruf yang lainnya, seperti itu. Bagaimana Kak Safira? Berarti bisa dikatakan ini lebih kepada munasabah suatu ayat ya, Kak, ya. Karena kan munasabah itu sendiri berarti suatu ayat itu saling memiliki keserupaan atau saling berdekatan maknanya, seperti itu ya, Kak. Bisa jadi. Ya, boleh, boleh. Ya, terima kasih, Kak. Baik, untuk apa hubungan antara tafsir metode ijmali dengan tahlili? Mungkin ini bisa dijawab oleh Kak Muhammad Rifai. Silakan.
Itu di kolom chat ada yang bertanya. Sudah dijawab. Belum Ustadz. Ya, bisa disampaikan. Mohon maaf sebelumnya, saya sudah. Tadi terkait pertanyaannya ya, ada beberapa pertanyaan terkait tafsir apa namanya corak-corak. Yang belum yang mana yang kayak sudah? Pertanyaan yang kedua, Kak, hubungan antara tafsir metode tahlili dengan ijmali. Apa namanya hubungan antara yang ijmali dengan tahlili. Dari makalah yang sudah kita kirimkan di sana ada beberapa contoh terkait penerapan penggunaan tafsir-tafsir metode yang digunakan. Mungkin apa namanya sebenarnya kan tafsir yang bisa kita lihat dari awal juga tadi dijelaskan terkait tafsir ijmali dan tafsir tahlili itu kurang lebih sama. Jadi sama-sama menafsirkan dari ayat per ayat, surat per surat. Namun bedanya itu hanya dari segi rinci dan tidak rincinya saja. Kalau ijmali itu kan memang lebih fokus ke menjelaskan secara umum, secara yang nampak yang jelas dari segi bahasanya saja. Sedangkan tafsir tahlili itu lebih umum. Jadi semua dari asbabun nuzulnya, kemudian korelasi dengan ayat-ayat yang lain dan lain sebagainya sehingga tafsir tahlili itu lebih umum, ijmali itu ya lebih kecil ya, mungkin lebih khusus bisa dikatakan seperti itu. Jadi kalaupun ditanya ada hubungan antara tafsir tahlili dan ijmali, mungkin bisa dikatakan apa namanya tergantung metode yang digunakan gitu. Tapi ya kemungkinan itu berbeda gitu. Jadi kalau memang tafsir ijmali yang digunakan ya cukup menjelaskan secara garis besarnya saja. Adapun apabila kita menggunakan tafsir tahlili, maka sesuai dengan corak-corak yang ada itu yang menjelaskan ayat yang ditafsirkannya seperti itu. Jadi mungkin hubungannya bisa dikatakan ya kalau ketika kita nggak ada hubungannya sama sekali gitu. Jadi tergantung corak mana yang kita gunakan. Gitu. Apakah secara ijmali kita ingin makna yang simpel saja, mungkin ketika menafsirkan atau menyampaikan ayat yang ingin kita tafsirkan itu kepada mukhatabnya anak kecil mungkin ya, atau anak-anak remaja ya, secara ringkas saja mungkin dari mana ayat yang terkandung di dalamnya. Adapun secara rincinya yaitu tafsir tahlili mungkin kepada orang-orang mukhatabnya yang lebih berilmu lagi mungkin dari segi di situnya. Kemudian tadi saya ada pertanyaan terkait ini ya yang metode sufi. Sufi itu ya sesuai dengan namanya kan memang tasawufi. Jadi memang dari segi penafsirannya itu bahkan di makalah itu sebenarnya dituliskannya itu metode sufi itu dikatakan menyimpang katanya dari makna terkadang dari maknanya itu menyimpang. Contohnya misalnya ada ayat Al-Qur'an Astagfirullah wadkur rabbaka idza nasita. Dalam dikatakan bahwa ingatlah Tuhanmu ketika kamu lupa katanya. Nah, dalam salah satu tafsir tasawufi ya ada yang Syekh Sulaiman beliau mengatakan bahwa idza nasita ma siwallah katanya. Ketika kita melupakan segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala, wadkur rabbaka barulah kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ada salah satu makna daripada makna tasawufi gitu. Jadi
penerapan dalam konteks sekarang tuh bagaimana itu kembali kepada para penganut daripada tasawufnya tersebut. Soalnya ya kalau bisa kita lihat pun zaman sekarang jangankan tasawuf, mazhab pun banyak yang mempertentangkannya dan tidak menerima akan adanya mazhab gitu. Maka jangankan tasawuf, mazhab pun dipermasalahkan. Sehingga adapun tafsir-tafsir dari mana tasawuf itu biasanya ya digunakan lebih diyakini dan diamalkan pada orang-orang yang bertasawuf. Bagaimana ya di orang-orang yang bertasawuf atau bertarikat tersebut, mereka mengamalkan sesuai apa yang disampaikan oleh mursyidnya. Kemudian apa lagi Kak? Ada Tafsir pertanyaan itu ya. latar belakang munculnya tafsir birra'yi, Kak. Tafsir birra'yi, latar belakangnya mohon maaf mungkin kita belum belum lebih dalam, soalnya karena sebagai coraknya kita lebih fokus ke corak tafsir tahlilinya, sehingga kita belum meneliti lebih lanjut. Namun bisa kita lihat dari pendapatnya, dari maknanya sendiri, kemungkinan besar tentunya munculnya di zaman tabi'in tabi'at atau dari para sahabat sendiri gitu. Mulai dari sana sudah muncul penafsiran, saya nggak mau menyampaikan takut salah juga. Tapi ya dari maknanya sendiri kan memang birra'yi, pendapat dari para mufassir, orang-orang mufassir pada zamannya tersebut ya, ada memang beberapa yang menafsirkan sesuai dengan pendapatnya masing-masing. Mungkin mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Bisa dipahami mungkin teman-teman, atau bagaimana, ada kayak sila bisa ditambahkan? Ya Kak, terima kasih. Satu lagi Kak, terkait tadi Kak, perbedaan antara tafsir ijmali dan tahlili. Kan tafsir tahlili kan ada yang bil maksur ya sama birra'yi. Itu untuk contohnya seperti apa ya Kak, yang tafsir bil tahlili, bil maksur dan birra'yi? Masya Allah ya Kak Yoga nih. Terima kasih Kak Yoga pertanyaannya. Enaknya sih jadi PR biar kita carikan lagi. Soalnya sekarang kalau dari materi yang kita simpulkan memang sedikit sekali, tapi di makalah bisa kita lihat mungkin tadi ada beberapa contoh dari tafsir-tafsir yang ada. Sebentar ya, coba kayak sih di makalah juga ada beberapa contoh tuh yang tafsir tahlili. Kalau Al-Ma'thuri sendiri kan memang riwayat ya. Jadi memang itu banyak sekali contohnya, kayak ini riwayat dari Ibnu Abbas, Hazrat dari radhiyallahu an. Kemudian tafsir sebentar ya. Nah, atau oke. Nah, tafsir tahlili, beberapa contoh daripada tafsir tahlili. Oke. Di sini ada tafsir dalam bentuk bi al-ma'thuri, contohnya itu penafsiran dari kata al-maghdubi alaihim waladhdallin, atau tafsir terkait alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Cuman itu nggak dijelaskan. Misalnya itu kan ada secara simpel lagi. Untuk contohnya mungkin Kak bisa kita rekomendasikan aja buku-buku yang menggunakan tafsir tahlili itu sendiri. Di sini ada Jami' al-Bayan kalangan Imam Ibnu Jarir al-Tabari, Ma'alim al-Tanzil, kemudian tafsir Madarik al-Tanzil, Anwal at-Tanzil, tafsir Al-Quran Azim karangan Imam al-Tusturi, kemudian Haqa'iq at-Tafsir, Ahkamul Quran, Jami' al-Kutubi, Mafatihul Ghaib, tafsir al-Ilmi, kemudian beberapa buku-buku yang lainnya gitu Kak. Mungkin jadi kita mohon maaf bisa memberikan contohnya secara langsung karena kurang banget ya. Ini ada satu pertanyaan lagi, Kak. Yang mana? Dari sekian tafsir yang berbeda-beda, apakah Rasulullah juga menggunakan tafsir yang ada sekarang? Kalau iya, tafsir manakah yang digunakan oleh Rasulullah SAW? Iya, terima kasih juga atas pertanyaannya Kak. Kurang lebih untuk pertanyaan yang seperti ini kan memang sudah bisa kita lihat daripada ilmu-ilmu ilmu pelajaran-pelajaran yang lalu juga, bahwa semua ilmu-ilmu tafsir, kemudian ilmu tajwid, ya dari segi pembukuan,
penerapan, penerangan dan lain sebagainya itu kan muncul setelah Rasulullah SAW tiada gitu. Ketika pada zaman Rasulullah SAW tentunya semua Al-Quran maupun hadis yang ada semua langsung dijawab dan disampaikan oleh Rasulullah SAW. Jadi bukan Rasulullah SAW menggunakan tafsir-tafsir yang ada, tetapi ya tafsir-tafsir yang ada ini muncul setelah ketiadanya wafatnya kekasih kita Rasulullah SAW. Setelah peninggalan beliau karena tidak ada dan karena dibutuhkan penjelasan dari makna-makna Al-Quran yang ada, ya maka para sahabat, para tabi'in-tabi'at sehingga turun pada alim ulama yang ada yang menafsirkan daripada mana-mana Al-Quran yang ada gitu. Jadi jangan dibalik mungkin ya. Jadi bukan Rasulullah SAW yang menggunakan, tetapi sesuai dengan ilmunya. Di sini juga nggak sembarang orang langsung menafsirkannya. Ya mungkin teman-teman sekalian bisa melihat di makalah kita. Di sana juga ada beberapa syarat-syarat mufassir sehingga tidak sembarang orang bisa menafsirkan ayat Al-Quran gitu. Maka dari itu kembali lagi ya bahwa tafsir sendiri itu muncul ya Rasulullah SAW menjadi rujukannya, bukan Rasulullah SAW mengambil daripada corak tafsir yang ada. Mungkin sudah tidak perlu diperpanjang lagi Kak, mungkin ya sudah banyak sekali pertanyaannya, lebih dari 3. Bisa sedangkan kembali kepada Kak Yasida. Baik, terima kasih Kak Rifai. Ya, sudah beberapa pertanyaan masuk. Tadi yang belum terjawab mana ya, atau perlu ditambahkan, saya kira udah bagus dari jawaban-jawaban dan pertanyaan yang ada. Mohon sekretaris atau nanti yang merasa bertanya, silakan dicatat sehingga untuk pertemuan berikutnya kita next mencari pertanyaan dari yang belum pernah bertanya. Ya, biar gantian. Dan wajib harus ada pertanyaan pada pertemuan-pertemuan itu biar nanti teman-teman juga tersampaikan. Baik, silakan pemateri menyampaikan tadi mana yang kiranya perlu dijelaskan secara lebih lanjut sebelum ditutup. Nanti saya tambahkan pada bagian apa tadi yang kiranya perlu dijelaskan. Contoh-contoh Ustaz dari corak-corak tahlili mungkin kita masih kurang. Oh gitu, baik ya. Jadi begini, tafsir tahlili tadi sudah sedikit diurai bahwa yang membedakan antara tafsir tahlili dan maudhu'i itu bisa dilihat dari 2 segi ya. Kalau tafsir tahlili pertama bisa dilihat dari segi urutan cara menafsirkan yang berbasis pada urutan mushaf Utsmani. Jadi kalau ada sebuah tafsir yang menafsirkannya kok berurutan, mulai dari Al-Fatihah, kalau urutan mushaf Utsmani kan yang biasa kita baca, kita hafalkan, itu kan pertama Al-Fatihah, Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, seterusnya. Nah, itu kok ditafsirkan berdasarkan itu, maka satu sisi disebut namanya tahlili, analitis gitu ya. Yang kedua dari segi uraiannya. Ada juga yang disebut tahlili dilihat dari uraiannya yang memang mendalam, analisis. Ya, analisis itu bisa diartikan juga ya menganalisa atau kemudian menafsirkan lebih luas, tidak hanya sebatas bahasa dan riwayat. Nah, sehingga tafsir tahlili itu juga nanti lebih masuk kepada metodenya atau perangkatnya adalah biro'yi. Nah, itu juga sehingga ada 2 kacamata. Sehingga dalam tafsir atau dalam kacamata ilmu tafsir, sebuah kitab tafsir memang tidak tunggal penyebutannya. Jadi misalkan begini, tafsir Jalalain sudah. Tafsir Jalalain, Jalaluddin As-Suyuti dan Al-Mahalli, itu secara urutan itu disebut tafsir tahlili. Karena dia menafsirkan dari Fatihah sampai Anas. Tapi secara makna, tafsir Jalalain, ulama lebih mengatakan dia tafsir ijmali atau global. Kenapa? Karena pemaknaan yang diberikan oleh pengarang tafsir Jalalain itu makna umum saja, nggak terlalu dalam. Ya, ukurannya apa tidak terlalu dalam? Ya ukurannya si
pengarang kitab tafsir itu dalam hal ini berarti tafsir Jalalain ataupun Jalaluddin Mahali dan Suyuti tadi, ketika memberikan makna suatu ayat, dia hanya menyantumkan satu kata. Ya, jadi misalkan dari segi nahwunya saja, kan alhamdulillahirabbil alamin hanya mengartikan alhamdu ay atsana'u ala jamilillah misalkan. Atsana'u artinya memuji. Nah, itu ringkas sekali. Tapi coba bandingkan dengan tafsir yang tadi disebut Fakhruddin Ar-Razi. Fakhruddin Ar-Razi ketika menjelaskan tentang bismillah sama auzubillah saja udah satu jilid tafsir itu sendiri 500 halaman gitu. Nah, makanya sampai disebut orang ketika membaca tafsir Fakhruddin Ar-Razi itu lupa kalau itu kitab tafsir. Bahkan lupa kalau tadi itu Fakhruddin Ar-Razi lagi menjelaskan ayat apa. Saking ngebahasnya itu saking panjangnya gitu. Tadi lagi bahas bismillah, tiba-tiba kok kenapa sampai ke nuklir, sampai ke bumi, sampai ke matahari gitu kan dan lain sebagainya. Sehingga sampai dikatakan kullu syai fihi kullu syai'in ila tafsir. Semua hal ada di dalam tafsir Fakhruddin Ar-Razi kecuali tafsir itu sendiri. Itu komentarnya Ibnu Taimiyah ya saking tanda kutip ngelanturnya Fakhruddin Ar-Razi, ya bukan ngelantur maksudnya tanpa alasan gitu, itu komentar saja dari orang. Nah, tapi dibalas sama komentator yang lain, fihi kullu syai'in hatta tafsir. Banyak ilmu di dalam kitab Mafatihul Ghaib atau kitab tafsirnya Fakhruddin Ar-Razi, termasuk ilmu tafsir itu sendiri. Ya, gitu. Nah, itu disebut tahlili. Nah, sehingga kalau contoh-contoh tafsir tahlili ya tadi ya bisa dilihat dari dua segi. Satu pertama urutannya, yang kedua dari segi maknanya. Untuk mendeteksi apakah itu tahlil atau ijmali, jika melihat dari segi cara memaknainya atau pemberian maknanya, maka bisa dilihat. Kalau pemberian maknanya tidak hanya sebatas menjelaskan makna bahasa, gramatikal bahasa Arab, atau makna umumnya, maka bisa dikatakan tahlili. Ya, maka kemudian misalkan tafsir Al-Manar yang cukup modern, kemudian tafsir tafsir Munir karyanya Syekh Wabah Zuhaili ya. Nah, itu termasuk tafsir tahlili karena secara makna dia tidak hanya menjelaskan tentang bahasanya. Gitu. Tapi kalau hanya menjelaskan kata, bahasa gitu sudah bisa dipastikan itu ijmali. Ya, contohnya tadi kitab Jalalain. Nah, itu teman-teman bisa dibuka. Nah, jadi memang waktu yang singkat ini lebih kepada kaidah-kaidah umumnya saja. Nanti secara mendetail teman-teman bisa membuka. Salah satunya saja misalkan tafsir Al-Misbah, ya kan yang berbahasa Indonesia yang kita kenal. Itu menurut teman-teman tahlili atau ijmali? Ijmali atau tahlili? Kenapa tahlili? Minimal duanya mewakili. Satu, Prof. Quraisy Shihab menafsirkan dari Al-Fatihah sampai Anas secara urutan gitu ya. Secara makna, Prof. Quraisy Shihab tidak hanya menjelaskan makna bahasanya. Bahkan di dalam tafsir Misbah, kadang Prof. Quraisy Shihab menjelaskan tentang sejarah ketika misalkan menafsirkan Nabi Musa, ayat-ayat tentang Nabi Musa itu menerima wahyu, Nabi Musa bersama dengan siapa lawannya Nabi Musa itu Fir'aun, itu si Prof. Quraisy Shihab dalam tafsirnya menjelaskan tentang kondisi Mesir saat itu, mengutip sejarawan, menggambarkan bagaimana sejarah Mesir saat itu. Nah, itu sudah tahlili karena dia memberikan makna ataupun menambahkan informasi dari keilmuan lain selain ilmu tafsir itu sendiri atau perangkat tafsir itu sendiri. Artinya apa? Ayat Al-Quran itu kan turun tidak lepas dari sosial histori saat itu. Ya, atau Nabi bercerita tentang sebuah peristiwa yang terjadi di masa sebelumnya. Tapi yang namanya peristiwa pasti berkaitan dengan sejarah kejadian gitu kan. Nah, ketika ayat Al-Quran berbicara atau bercerita tentang ayat-ayat Nabi sebelumnya, misalkan tadi saya contohkan ayat Al-Quran berbicara tentang
perjuangan ataupun dakwah Nabi Musa melawan Firaun, ya. Maka kan sebenarnya agar kita bisa memahami nuansa Al-Quran itu saat itu diturunkan dan juga tentang cerita sesungguhnya, kan kita harus menggunakan ilmu lain yaitu sejarah, kan gitu. Tanpa sejarah bagaimana kita akan memaknai Nabi Musa dengan Firaun atau misalkan Nabi Musa dengan Khidir, qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Ya, ini kan bercerita tentang Nabi Musa yang tanda kutip sombong, bahwa tidak ada nabi yang lebih alim dariku atau tidak ada hamba Allah yang tidak lebih pintar dariku. Kemudian Allah menjawab, ada, cari saja namanya Khidir. Ya kan, kemudian Nabi Musa ketemu dengan Nabi Khidir. Nabi Khidir mengajari beberapa hal kepada Nabi Musa. Mulai dari membunuh anak kecil, kemudian melubangi perahu, kan gitu, ataupun mendirikan bangunan yang sudah roboh di suatu tempat yang padahal tidak mau menjamu ataupun merespon kedatangan si Nabi Khidir, Nabi Musa tadi. Nah, tapi bagaimana kita bisa menggambarkan cerita itu? Padahal Al-Quran cuma bilang, misalkan, fa'aba ayudayifuhuma, dia bertamu ke sini, terus apa, wakana tahtahu kanzul lahuma, rumah yang didirikan itu oleh Nabi Khidir, padahal masyarakat itu perangainya buruk, uang dia bertamu saja nggak disuguhin. Bayangin kamu bertamu nih, Rifai itu siapa tadi, terus sampai sana nggak dikasih minum. Nah, itu kan gimana gitu kan? Udah, wah, besok lagi kalau kamu bertamu ke tempat saya, balas. Nah, bahasa kasarnya kan begitu. Nah, ini Nabi Musa sama Nabi Khidir datang ke sebuah desa, udah perangainya buruk, ada rumah yang ini mau roboh, kok dibantu sama Nabi Khidir. Padahal Nabi itu, ayat Al-Quran menjelaskan, wa kana tahtahu kanzul lahum. Di situ ada apa namanya, perbendaharaan yang dimiliki oleh anak yatim yang nanti kelak besarnya akan digunakan untuk mereka gitu. Tapi suasana itu, anak yatimnya siapa, kan gitu. Terus dia di desa apa, di daerah tepatnya di Mesir bagaimana kondisi itu. Kita nggak bisa paham kecuali menggunakan ilmu sejarah. Nah, Prof. Quraisyab dalam tafsirnya sekian mengutip pendapat-pendapat sejarah itu tadi. Nah, itu yang kemudian disebut dengan tahlili karena tidak hanya sebatas menjelaskan tentang makna bahasa Al-Quran saja. Kalau hanya tafsir jalan, Anda bisa baca, ya tadi kayak saya contohkan, Alhamdulillahirabbil alamin ay atana'u ala jalalillah atau jamalillah misalkan. Maksudnya alhamdulillah yang memuji atas keagungan Allah, kebaikan Allah gitu kan. Nanti Ar-Rahmanir Rahim, ay Ar-Rahman mustaqun minar rahmah, war-rahim mutaqarribani fil lafzi, ya kan. Misalkan Rahman dan Rahim itu apa? Berdekatan secara lafaz, asalnya sama, maknanya juga tidak terlalu jauh. Nah, itu tuh hanya sebatas itu. Anda bisa bayangkan ketika menafsirkan tadi cerita-cerita Nabi Musa dan hanya menafsirkan bahasanya saja. Mungkin bisa tidak apa namanya lengkap gitu kan ya, tapi mendapatkan pengetahuan umumnya udah oke. Karena kenapa penting? Karena bahasa Al-Quran itu menggunakan bahasa yang bisa dikatakan memang tingkat tinggi sehingga butuh bahasa lain yang umum digunakan dalam masyarakat Arab. Sehingga misalkan tadi alhamdu ay at-tana'u gitu kan. At-tana'u kan artinya sama, memuji. Alhamdu juga memuji gitu. Tapi lebih familiar asana gitu. Sehingga alhamdu ketika ya menjadi familiar karena disebut di dalam Al-Qur'an gitu kan. Nah, tapi Anda bisa akan merasakan lebih ketika ilmu sejarah ada, ilmu nahwu ada, bahkan ilmu pengetahuan yang lain ada, ya kan? Tadi kalau ada ilmu tasawuf tadi ada, nah itu digunakan di dalam sebuah kitab tafsir yang dicantumkan di elaborasi. Nah, itu akan terasa sekali. Ya, cuma kalau berlebihan ya jadinya seperti Fakhruddin Ar-Razi yang tadi sampai membahas kemana-mana sampai lupa, bahkan makanya sampai disebut tadi kita lupa Fakhruddin Ar-Razi itu tadi bahas apa, terus apa intinya ayat tadi gitu kan, sampai lupa karena terlalu panjang. Nah, tapi kalau yang sederhana-sederhana cukup tahlili yang ini akan mendapatkan wawasan yang ini. Kita bisa merasakanlah informasi itu ya. Kalau Anda baca tafsir Misbah misalkan yang cukup dengan yang dekat dengan kita lah karena bahasa Indonesia kan, itu enak kan.
kita baca, oh alhamdulillah begini, maksudnya adalah memuji pun macamnya ada 4, memuji Allah yaitu sebagai hamba kepada Allah, atau memuji sesama manusia kepada manusia, memuji Allah kepada hambanya, pada hamba-hambanya yang bertakwa, Allah juga mengapresiasi, atau memujinya Allah kepada dirinya sendiri. Nah itu kan nggak ada dari ayat Al-Quran. Emang itu mana ayat Al-Quran? Maksudnya dari lafadznya kan bukan. Itu dijelaskan dari ada hadis, ada apa, kemudian dielaborasi sama ulama, itu digunakan untuk menjelaskan tentang makna alhamdulillahirabbil alamin. Itu namanya tahlili gitu ya, mendalam. Tapi kalau hanya alhamdulillah mubtadaun marfuun bil mubtada bil ibtida, alhamdulillah statusnya mubtada, artinya memuji. Lillahi di situ posisinya jadi khobar, artinya ya Rob atau Tuhan. Al-alamin jam'un minal alam, artinya jama' daripada alam, yang artinya adalah masyiwallah. Cukup itu kita paham, oh artinya segala puji bagi Tuhan ataupun pemilik alam, seluruh alam, kan gitu. Oh sampai situ paham secara umum ya, itu namanya tafsir ijma. Gitu aja ya tambahan dari saya, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Saya kira ini perlu dikembangkan teman-teman, saya kira bisa semuanya untuk bertanya, kemudian mendalami, insya Allah dapat ilmu. Kenapa? Karena penting. Teman-teman ini pentingnya begini, kalau tadi dari segi teknis makalah, saya menyampaikan karena supaya sesuai dengan kampus dan juga dimanapun Anda berada, cara menulis ya begitu. Ada judul, ada pola apa, integrasi, ada relasi gitu ya, dan juga ada kesamaan antara rumusan masalah, tujuan sama kesimpulan. Itu satu. Yang kedua, yang namanya tulisan itu harus ada referensinya. Tapi di dunia kampus teman-teman harus paham bahwa yang disebut referensi itu bukan dari mana entah berantah. Kalian ngambil dari berita, kalian ngambil dari situs website Tirto apa gitu kan. Ya itu, wah ini kan ada referensinya Ustadz. Ya tapi itu nggak disebut. Nah, secara pertanggungjawabkan. Sekarang kalau sampai ngambil pendapat siapa tapi dari situs yang entah berantah orang menulis nggak tahu, ya sama aja kualitasnya. Itu maksudnya. Sehingga nanti teman-teman ketika mendapati orang punya kitab, punya buku, nggak usah heran, nggak usah terkesima. Kenapa? Karena kalian sudah bisa, kita lihat dulu, walaupun dia buka ada referensinya dari mana. Sekarang orang bisa bikin buku apa saja, orang bisa bikin website apa saja, ya kan? Sekarang ada buku, ada referensinya Ustadz, tapi dari Blogspot. Tahu Blogspot kan, tulisannya sendiri, dia nulis sendiri, ngambil dari mana, ya kan kebenarannya wallahu a'lam bishawab. Kecuali dia ngambil dari yang memang tokoh, ya kan kitabnya juga jelas. Nah, jadi kenapa saya penting menyampaikan, karena nanti di dunia ini ya ramainya begitu. Ya, orang kalau punya buku itu kelihatannya ilmiah, wah belum tentu. Dalam dunia kampus, kita yang bersekolah, kita yang belajar, kita yang mondok, referensi tidak sebatas referensi. Mencantumkan referensi dalam sebuah tulisan itu baru tahap awal. Kejujuran akademik bahwa kamu ngomong tidak sembarangan. Tapi tahap keduanya adalah referensi mana, dari mana kamu ambil. Kan gitu. Jadi jangan sampai sembarangan. Makanya Ahlus Sunnah ya ketika berbicara tentang pemikirannya ya jangan ngambil dari Wahabi gitu maksud saya. Paham nggak? Kita Ahlus Sunnah nih, ya kan lagi berbicara tentang pemikiran-pemikiran tafsir, pemikiran-pemikiran misalkan teologi yang dari Ahlus Sunnah. Ya untuk menguatkannya Anda jangan ngambil dari Syiah. Gitu maksud saya. Tapi ketika dalam proses dialektika ya ilmu umum ya yang tidak menjelaskan tentang konsep yang dimiliki sebagai perbandingan penguatan pendapat dan lain sebagainya, diskusi, ambil dari mana saja itu menjadi second choice, menjadi pilihan yang kedua, mau dari Syiah mau dari apa, baru kita uji gitu. Nah, ibaratnya kan gitu, ibarat sederhananya kita orang Islam merujuknya ngambil pendapatnya dari pendapat di luar Islam yang enggak kredibel, yang menjelaskan tentang tahu tentang Islam ya orang Islam itu sendiri, yaitu Al-Qur'an, yaitu hadis, yaitu para ulama, gitu maksud saya. Nah, teman-teman itu demikian. Jadi jangan tergoda, jangan wow
kepada orang-orang yang punya tulisan, punya ini. Wah, apalagi ada orang bisa nulis berbahasa Arab. Nah, Anda harus lihat sekarang udah zaman teknologi, ada ChatGPT, ya kan, ada AI, artificial intelligence, kecerdasan buatan. Nah, itu orang bisa juga membuat sebuah pernyataan berbahasa Arab. Anda nulis, kemudian di bahasa Arab kan juga jadi karya kitab, ya kan? Anda nulis berbahasa Indonesia, status Facebook, selama tulisan paragrafnya betul, ada subjek, predikat, objek, terus kemudian sampean masukkan ChatGPT untuk diterjemahkan bahasa Arab. Jadi itu tulisan Arab, mubtada khobarnya betul. Gitu mau disebut kitab. Nah, itu maksud saya. Nanti akan sampean temukan, apalagi diskusi yang lagi ramai sekarang gitu ya. Saya ingin menyampaikan sebagai akademisi kan pasti mengikuti lah ya antara debat nasab dan lain sebagainya gitu kan, yang lagi ramai tentang perhabiban gitu. Nah, itu kan berawal dari sebuah karya tulis ilmiah. Sebagai akademisi kita akan bisa menilai kok, ya kan, mana tulisannya, mana rujukannya. Jadi kalau teman-teman bisa baca, teman-teman bisa sebagai akademisi sehingga tidak langsung entah berantah komen gitu ya. Sebagai pembelajar santri entah bantah langsung komen, itu bukan karakter kita. Baca dulu mana Anda tesisnya, mana ada bukunya, ya ternyata referensinya Tirto, referensinya website-website yang kita sendiri, berita-berita yang entah berantah ya, terus gimana mau. Nah, itu ya. Saya ingin menyampaikan ini agar kalian tidak mudah untuk asal komen di media sosial sebagai akademisi gitu, sebagai pembelajar, sebagai santri yang baca, yang ikut perkembangan di dunia ini. Karena ini tafsir penting mengikuti semuanya. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon yang tadi bertanya dan juga ini dicatat supaya ada laporannya, dan foto perkuliahan hari ini juga yang pakai laptop mohon dibantu untuk difotokan gitu. Terima kasih. Assalamualaikum dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz.